Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita belajar dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, kita mohon tuntunan kuasa Tuhan agar Dia menuntun kita di dalam mendalami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, saat ini kami butuh hikmat-Mu di dalam kami mendalami kebenaran kitab suci-Mu. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judulnya, Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak. Saya tidak tahu apakah Anda pernah membaca atau mendengar ungkapan bijak ini. Bunyinya seperti ini: ketika satu pintu tertutup, maka Tuhan akan membuka pintu yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan, ketika satu pintu tertutup, maka Tuhan akan membuka pintu yang lainnya. Saudara, ini adalah kata-kata motivasi. Dialamatkan kepada kita agar kita memahami bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan, dan seolah-olah kita tidak bisa mengatasinya, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kita, dan Dia pasti akan memberikan pintu yang lain yang dibukakan olehnya. Dalam menempuh kehidupan, kita sebagai manusia tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, yang namanya manusia pasti tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Ada pergumulan yang dapat kita atasi dengan akal budi kita, dengan kemampuan diri kita. Misalnya kita berhutang, dan setelah kita hitung, kita mampu membayar hutang itu. Nah, kita akan berusaha, kita akan berjuang untuk melunasi hutang kita.
itu pergumulan yang dapat kita atasi. Dengan pertimbangan akal budi kita dapat mengatasinya. Tetapi ada pergumulan yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan akal budi kita, dengan kekuatan diri kita. Pergumulan yang pelik, pergumulan yang rumit. Nah, untuk pergumulan yang semacam itu, kita hanya bisa mengandalkan pertolongan Tuhan. Sebab Dia Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Apapun yang saat ini sedang engkau hadapi, pergumulan apapun yang saat ini sedang engkau alami, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya, Dia dapat menyelesaikan pergumulan kehidupan kita. Tetapi ada pergumulan yang Tuhan tidak selesaikan. Mengapa? Karena pergumulan itu dihadirkan untuk membentuk kepribadian kita ke arah yang lebih baik. Untuk membuat kita punya mentalitas yang lebih kuat. Untuk membuat diri kita lebih tangguh menghadapi pergumulan kehidupan. Nah, jadi dalam hidup ini ada pergumulan yang memang Tuhan akan selesaikan. Tapi ada yang Dia biarkan begitu saja. Ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita. Agar kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, atau menjadi pribadi yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, Paulus pernah punya pergumulan yang seperti itu. Ada duri dalam dagingnya, itu yang dia katakan. Berkali-kali dia meminta Tuhan untuk mengangkat duri itu, tetapi Tuhan tidak mengangkatnya. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupannya, nyata dalam hidupnya ketika dia punya pergumulan itu. Nah, dibuangnya bangsa Yahudi ke Babel itu merupakan pergumulan yang hebat, ya. Pergumulan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan akal budi manusia. Mengapa? Karena ketika umat berada di tanah Babel, ketika mereka berada di sana, siapa yang bisa jadi pemimpin untuk membawa mereka keluar dari tanah Babel? Perbekalan mereka tidak cukup untuk melangkah dari Babel menuju ke Yerusalem. Dan penguasa belum mengizinkan mereka. Tidak memberikan keleluasan kepada mereka untuk kembali ke tanah air mereka. Jadi pergumulan ini tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Mereka tidak punya kekuatan militer. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi selanjutnya? Dengan kuasa dari Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, raja orang Persia. Raja inilah yang memberikan izin kepada bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya. Dengan pertimbangan akal budi, mereka tidak mungkin kembali ke tanah airnya. Tetapi dengan kuasa Tuhan, mereka dipulangkan ke tanah airnya. Itulah yang saya katakan tadi, ada pergumulan yang dapat kita selesaikan dengan kekuatan akal budi kita. Tetapi ada pergumulan yang tidak dapat kita selesaikan dengan akal budi kita. Hanya mengambil sikap, berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, pergumulan itu dapat diselesaikan. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan memulangkan mereka kembali ke tanah air mereka dengan pertolongan Raja Kores. Dengan pertolongan Tuhan melalui Raja Kores. Di sini kita menemukan sebuah kebenaran bahwa ternyata Tuhan punya kuasa untuk mengubah hati manusia. Tuhan punya kuasa untuk menggerakkan hati manusia. Jadi jika engkau punya pergumulan di mana engkau tidak bisa mendatangi seseorang karena kekerasan hatinya, engkau tidak bisa menjumpai seseorang karena kekerasan hatinya, ingatlah, Tuhan bisa mengubah hati manusia. Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Tuhan bisa melembutkan hati manusia. Nah, bacaan kita saat ini merupakan nubuat dari Nabi Yesaya. Ya, nubuat Nabi Yesaya tentang penyelamatan mereka dari penderitaan hidup oleh seorang yang diurapi. Perhatikan ayat 1. Orang yang diurapi, orang Israel menyebutnya Mesias, orang Yunani menyebutnya Kristos. Nah, gambaran tentang Mesias itu disebutkan dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mesias itu diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara.
Nah, kabar baik itu adalah Injil. Kabar baik itu adalah berita tentang kerajaan Allah. Itu yang pertama. Ada kabar sukacita. Ada kabar baik yang disampaikan oleh Mesias. Yang kedua, merawat orang yang remuk hati. Dalam menempuh kehidupan, ada orang yang remuk hatinya, yang patah hatinya, yang kecewa, yang sedih, yang berputus asa. Nah, Mesias dapat memulihkan hati yang seperti itu. Dan yang ketiga, memberitakan pembebasan kepada tawanan dan yang terkurung dalam penjara. Ada orang yang kehilangan kebebasan. Mereka terpenjara, mereka tertekan. Mesias punya kuasa untuk melepaskan mereka. Yang keempat, menghibur yang berkabung. Dalam hidup ini, ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih, berduka. Nah, Mesias punya kekuatan, punya kuasa untuk menghibur orang-orang yang berduka. Yang kelima, dia memulihkan semangat yang pudar. Dia memulihkan semangat yang pudar. Kalau semangatmu saat ini sudah pudar, mintalah pertolongan dari Sang Mesias. Karena Mesias punya kuasa untuk memulihkan semangat yang pudar. Saudara sekalian, ini peran yang dimainkan oleh Mesias. Ucapannya mendatangkan sukacita. Berita yang disampaikan adalah kabar baik. Kemudian ada orang-orang yang remuk hatinya, yang patah hatinya, ya. Di kalangan anak muda ada yang patah hati. Ingat kebenaran firman saat ini, Mesias punya kuasa untuk memulihkan hati yang patah. Kemudian dia memberitakan pembebasan kepada orang yang terkurung dalam penjara. Dan ada satu kenyataan yang sangat memiluhkan, yang sangat mengenaskan dalam hidup manusia. Ketika seseorang terkurung dalam dosa, Mesias dapat melepaskannya. Ada orang-orang yang berduka cita, entah karena pergumulan kehidupan atau disebabkan oleh orang lain, Mesias dapat menghibur mereka. Ada orang yang kehilangan semangat, Mesias dapat memulihkan semangat mereka. Nah, pada akhirnya kalau kita melihat ayat 9, seluruh bangsa mengakui keturunan bangsa Israel sebagai keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain diberkati. Karena semuanya itu, Nabi bersukaria. Perhatikan ayat 10. Nabi bersukaria, dan hidup orang yang percaya seharusnya demikian. Selalu bersukacita, selalu bersukaria, selalu memuji Tuhan. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini kemudian digenapi oleh Yesus ketika Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 dan 2 di sinagoge atau rumah ibadat di kampung halamannya Nazaret. Kemudian Yesus sendiri yang mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menegaskan bahwa ketika dia selesai membaca nas ini, Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua tentang Mesias, di mana roh Allah itu ada padanya, ya, di mana dia adalah orang yang diurapi, di mana dia diutus untuk memberitakan kabar sukacita, merawat orang yang patah hati, memulihkan semangat orang, dan lain sebagainya. Selesai dia menyampaikan itu, dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan perkataan ini, Yesus mengatakan bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun yang silam, Mesias itu adalah dirinya sendiri. Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padanya. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu ciri khas Yesus ketika dia menyampaikan berita Injil kepada umat di kala itu. Nah, saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan 3 pesan penting. Saya harap ini diperhatikan dengan baik. Ada 3 pesan penting di sini. Yang pertama, Tuhan kita selalu menepati janjinya. Itu Tuhan kita, Tuhan yang selalu menepati janji. 700 tahun yang silam, dihitung dari hadirnya Yesus di panggung sejarah dunia, Yesaya telah menubuatkannya. Rentang waktu ini lama sekali, saudara sekalian. Ini pelajaran pertama yang dapat kita pelajari saat ini, berpegang pada janji.
itulah Tuhan kita, setia pada janjinya. Hidup kita ini sesungguhnya dipenuhi dengan janji-janji. Di saat kita mulai pacaran, kita sudah berjanji. Di saat kita diangkat CD, sudah ada janji di sana. Di saat diangkat jadi majelis jemaat, masih ingat ketika engkau diangkat menjadi majelis jemaat? Bukankah engkau berjanji di hadapan Tuhan? Nah, apakah janji itu ditepati? Ada ungkapan, memang lidah tak bertulang. Ungkapan ini sering menjadi sindiran bagi mereka yang berjanji tetapi begitu mudah melupakannya. Nah, Allah kita adalah Allah yang berjanji, tetapi Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah menepati janjinya. Itu yang pertama. Kalau Allah kita adalah Allah yang menepati janji, maka kita dipanggil untuk mengikuti teladan Allah kita. Yang kedua, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mesias bahasa lain untuk penyelamat. Orang Israel salah memahami tentang Mesias. Mereka berpikir penyelamatan itu secara politis, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ini kesalahan besar. Mesias bukan dalam pengertian secara politis. Mesias datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka, mendamaikan Allah dan manusia. Itu sesungguhnya tujuan Mesias datang ke dunia ini. Penyelamatan dari dosa itu jauh lebih tinggi nilainya daripada penyelamatan secara politis. Apa artinya punya negara, tetapi akhirnya dihukum oleh Tuhan karena dosa? Yang ketiga, jalanilah hidup yang memuliakan Allah. Seperti Yesaya yang berusaha dan bersorak atas keselamatan dari Tuhan. Kita bisa saja dirundung duka. Kita bisa saja dilanda pergumulan. Tetapi jangan pernah hilang spirit untuk memuji Tuhan. Sebab kita bukan dijanjikan keselamatan, tetapi diberikan jaminan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan janji, itu adalah jaminan dari Tuhan. Nah, kita sekarang berada di Minggu Advent. Ini adalah Minggu Pertobatan. Minggu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Minggu kita lebih sering berdoa, lebih sering membaca Alkitab. Itu sesungguhnya yang harus dilakukan di Minggu Advent. Kita bersyukur karena keselamatan diberikan oleh Tuhan. Dan kita sekarang bersiap menyongsong kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Dia datang bukan lagi sebagai bayi mungil. Dia datang sebagai raja dan hakim. Kita akan diadili oleh Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Ingatlah, kita hidup bukan untuk kekal di dunia ini, tetapi untuk hidup bersama Tuhan di sorga nanti. Amin.